Salli ala nabiyyina Salli ala Muhammadin. Di antara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang mendapatkan kesempatan untuk berhijrah ke Abyssinia, ada yang murtad setelah hijrah ke Abyssinia, ada juga yang menjadi penyebab masuk Islamnya sahabat-sahabat yang lain, dan ada juga yang memperlihatkan keimanan yang sejati untuk tegaknya tauhid ilahi. Siapa sajakah mereka? Ini yang akan kita bahas pada episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang berbahagia, mari kita bersama-sama mengikuti jejak Sang Rasul. Ya qalbi yazkur Ahmada, Ainal huda mufnil ida. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pemirsa yang berbahagia, kali ini kita lanjutkan membahas sahabat-sahabat Nabi SAW di masa awal Islam. Kali ini sahabat yang akan saya sampaikan adalah Hadrat Uthman bin Mad'un radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau ini dalam satu riwayat dikatakan bahwa beliau adalah sahabat yang ke-13 masuk Islam. Dikatakan bahwa beliau ini mengalami 2 kali hijrah ke Abyssinia. Mula-mula beliau ini masuk Islam karena ada perasaan malu ditabligi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang sangat baik, soleh, santun. Ketika beliau menjalani agama Islam dengan sebaik-baiknya, beliau ingin terus beribadah dan beliau tidak mau menikah. Yakni beliau hidup dengan membujang terus. Inginnya seperti itu. Kalau dalam bahasa yang sering kita kenal adalah ingin menjalani kehidupan rohbaniyah, di mana tidak mau menikah, tidak mau menjalankan amalan yang berhubungan dengan mengkhidmati istri atau mengkhidmati keluarga. Ini adalah hal yang menjadi sebab Nabi SAW menegur beliau, di mana Nabi SAW bersabda bahwa aku adalah seorang Nabi dan aku beramal seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sunnahku adalah menikah. Aku mengkhidmati anak dan istri. Oleh karena itu, engkau pun harus melakukan demikian jika engkau mencintai sunnah nabimu. Oleh karenanya, beliau melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setelah diingatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sahabat yang selanjutnya adalah Hadrat Arqam bin Abi Arqam, berasal dari Bani Makhzum. Ya, rumahnya berada di kaki Bukit Sofa. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa beliau masuk Islam pada urutan yang ke-7 sesudah masuk Islamnya Hadrat Khadijah radhiyallahu taala anha. Nama asli beliau adalah Abu Abdillah. Beliau tidak pernah mengumumkan keislamannya pada masa itu, pada masa awal Islam. Kenapa? Karena pada saat itu dakwah Islam masih dalam sembunyi-sembunyi sampai Nabi SAW mendakwakan kenabiannya secara terbuka, barulah beliau dikenal sebagai umat Islam. Diriwayatkan bahwa Abu Abdillah wafat pada usia 80 tahun.
yakni zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Tetapi ada yang menyatakan juga bahwa beliau wafat setelah wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, kemudian ada riwayat mengatakan bahwa rumah beliau itu adalah rumah yang digunakan oleh umat Islam di masa awal yang dikatakan sebagai Darul Arqam. Dar artinya rumah, Al-Arqam, Arqam. Ya, di sana Nabi SAW biasa berdakwah, memberikan tarbiyat kepada umat Islam. Dikatakan bahwa pada masa itu sekitar 40 umat Islam yang pertama kali belajar keislaman di sana. Masya Allah, luar biasa. Ini pemirsa. Kemudian ada sahabat yang selanjutnya yaitu Abdullah bin Jahash. Beliau ini hijrah ke Abyssinia. Tapi sayang sekali beliau setelah hijrah ke Abyssinia beliau menjadi murtad karena satu sebab. Sehingga yakni janda beliau itu Hadrat Ummi Habibah, anak dari Abu Sufyan, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya pemirsa, ada sahabat berikutnya itu Abdullah bin Mas'ud. Beliau dari suku Hudzail. Dikisahkan beliau adalah orang yang sangat kekurangan. Beliau dulu banyak bekerja, tapi kemudian diambil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi memberikan pekerjaan kepada beliau, dan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala beliau mendapatkan taufik menjadi orang yang ahli ya dalam keilmuan, orang yang memiliki pendidikan yang sangat baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengambil Al-Qur'anul Karim dari sahabat ini, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah salah satu dari 4 orang yang Nabi SAW perintahkan kepada kita untuk belajar Al-Quran atau ambil Al-Quran dari beliau-beliau itu. Salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pemirsa, sahabat berikutnya adalah Hadrat Bilal bin Rabah. Hadrat Bilal bin Rabah, ibunya berasal dari Abyssinia, sedangkan ayahnya dari Jazirah Arab. Nabi SAW pernah bersabda bahwa as-sabbaq arba'ah, yakni orang-orang terkemuka itu ada 4. Pionir ya dalam Islam itu ada 4 orang. Ana sabiqul Arab, aku Muhammad adalah orang Arab yang terkemuka. Wasalman sabiqul Fursi, bahwa Salman Al-Farisi adalah orang pertama dari bangsa Farsi. Kemudian Wabilal, dan Bilal adalah sabiqul Habasyah, orang pertama ya dari kalangan Habsyah atau dari negeri Abyssinia. Kemudian Wasuhaib, dan Suhaib sabiqur Rum, adalah orang pertama dari negeri Roma atau Romawi. Luar biasa. Inilah 4 orang yang dikatakan Nabi SAW sebagai as-sabbaq, perintis, pionir, pendahulu dalam Islam ini. Ketika Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu beliau masuk Islam, pada masa itu beliau masih budaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini sangat kejam sekali. Beliau sangat tidak senang kepada agama Allah, agama Islam, sehingga beliau banyak memberikan siksaan kepada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Bilal bin Rabah ketika diketahui sebagai anggota dari umat Muhammad SAW, salah satu umat Muhammad SAW yang berbaiat kepada Rasulullah SAW dan mengakui tauhid, akhirnya Umayyah bin Khalaf menghukum Bilal bin Rabah dengan ditimpakan ke dadanya batu besar di tempat yang panas, di atas pasir yang panas, di terik panas matahari. Luar biasanya. Lalu ia diminta supaya mengingkari Muhammad SAW sebagai Nabi atau mengingkari tauhid ilahi. Tetapi selalu ditolak. Beliau katakan Allah, Allah. Ya, beliau selalu mengatakan Allah adalah Tuhan beliau. Dan ahadun ahad. Berkali-kali beliau disiksa, tetapi beliau selalu mengatakan ahadun ahad. Majikan beliau, yakni Umayyah bin Khalaf ini meminta beliau supaya keluar dari Islam. Ya, kalau ingin selamat, ingin diberikan kemudahan, segera keluar dari Islam. Tetapi beliau tidak menggubrisnya. Akhirnya, Umayyah bin Khalaf memanggil para preman, kalau bahasa kita para preman, untuk mengikat tali pada lehernya Bilal bin Rabah, lalu diseret
sehingga badan beliau berdarah-darah. Tetapi pemirsa, tidak sedikit pun beliau menggubris hal itu. Beliau tidak bergeming dari akidah beliau. Ada beberapa umat Islam yang lain memang ada yang menyelamatkan diri dengan mereka mengingkari kenabian Nabi Muhammad SAW. Tetapi tidak untuk sahabat yang namanya Bilal bin Rabah. Beliau sampai berdarah-darah, ya tubuh beliau berlumuran darah. Ditimpakan batu yang panas, disiksa di terik panas matahari. Tetapi beliau tidak bergeming sedikit pun dari akidah tauhid beliau. Beliau tetap mengatakan Allahu ahad, ahadun ahad, Allah tunggal. Ketika mereka minta supaya ingkari Allah dan mengatakan hidup Lat dan Uzza, beliau pun menolak. Tetap mengatakan Allah, Allah, ahadun ahad. Luar biasa. Sungguh luar biasa tauhid yang dimiliki oleh Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ketika melihat situasi yang sangat mengenaskan ini, sangat mengerikan ini yang selalu dialami oleh Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, akhirnya Abu Bakar membeli Bilal bin Rabah ya dengan harga 7 uqiyah. Lalu beliau membebaskannya. Pemirsa, 1 uqiyah itu 40 dirham. Kemudian kalau kita hitung, 7 uqiyah sama dengan 280 dirham. Ada satu riwayat yang mengatakan dibeli dengan 5 uqiyah. Satu riwayat yang lain mengatakan 9 uqiyah. Tapi yang jelas adalah beliau telah dibeli oleh Hadrat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Satu riwayat menyebutkan bahwa beliau lahir di Makkah. Tetapi riwayat yang lain mengatakan beliau lahir di Sarah. Tak jadi masalah. Yang jelas beliau ada sahabat ini, yakni sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Ini adalah sahabat yang luar biasa. Ya. Beliau, ya karena kulitnya hitam, beliau dijadikan sebagai budak di negeri Arab itu. Ada yang mengatakan kepada Abu Bakar bahwa sekiranya engkau menjualnya dengan 1 uqiyah, kami pun akan membelinya dengan 1 uqiyah dan menjualnya dengan 1 uqiyah juga. Pemirsa yang berbahagia, ketika mendengarkan hal ini, Hadrat Abu Bakar mengatakan, tidak. Sekiranya kalian menjualnya dengan 100 uqiyah, saya akan tetap membelinya dengan harga itu. Artinya beliau sangat menghargai kemuliaan dari Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar bin Khattab sering berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kami dan ia telah memberikan kebebasan kepada pemimpin kami, yakni Sayyidina Bilal. Masya Allah, betapa Sayyidina Umar bin Khattab memberikan penghargaan kepada Hadrat Bilal bin Rabah dengan ucapan Sayyiduna, pemimpin kami. Pemirsa, inilah sahabat Bilal bin Rabah yang begitu mulia, yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya dan para sahabatnya yang lain. Bilal bin Rabah adalah sahabat yang memperlihatkan tauhid ilahi yang begitu kokoh, yang tak tergoyahkan oleh apapun, ditawarkan dengan berbagai macam kesenangan dan kemudahan. Tetapi beliau tidak bergeming, beliau tetap mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Ini contoh terbaik pemirsa. Kemudian pemirsa, Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu ini karena orang Afrika. Beliau tinggal di Afrika kemudian pindah ke Arab. Talafuz beliau, lafal beliau untuk huruf shin itu susah, pemirsa. Ketika Nabi SAW memerintahkan beliau untuk melantunkan azan, mengumandangkan azan, pada saat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, beliau sukar dalam mengucapkan huruf shin sehingga terdengar lafaz asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga para sahabat yang lain menertawai beliau. Tetapi bagaimana Nabi SAW menegur mereka bahwa sekiranya kalian tahu bahwa wujud Bilal ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan berani untuk menertawai beliau. Masya Allah pemirsa, begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada wujud yang namanya Hadrat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Pemirsa yang berbahagia, Bilal bin Rabah adalah ahli tauhid.
beliau sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga apapun kesusahan yang beliau alami, beliau relakan, beliau ikhlaskan. Walaupun hancur, walaupun beliau binasa, tetapi akidah beliau, ahadun ahad, Allah itu esa, tidak boleh hancur. Sehingga pemirsa yang berbahagia, satu ketika di zaman hijrah, yakni beliau mengalami sakit demam. Beliau dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengalami sakit, yakni sakit demam. Akhirnya beliau merasa sedih karena beliau harus meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, negeri yang beliau cintai. Meninggalkan Makkah, hijrah ke Madinah pada masa itu. Sehingga dalam situasi sakit semacam tadi, demam tadi, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma al'an Syaibah bin Rabi'ah. Ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah. Wa Umayyah ibn Khalaf. Dan laknatlah Umayyah bin Khalaf. Kama akhrajuna ila ardil waba. Sebagaimana mereka telah membuat kami keluar untuk berpindah ke negeri yang banyak penyakitnya ini. Yang banyak wabahnya ini. Pada masa itu pemirsa, kenapa beliau mendoakan demikian? Karena Madinah pada masa itu banyak penyakitnya pemirsa. Sehingga beliau berdoa, ya Allah, laknatlah Syaibah bin Rabi'ah. Ya Allah, laknatlah Umayyah bin Khalaf. Sebagaimana mereka telah membuat kami keluar dari negeri Makkah Al-Mukarramah menuju negeri yang banyak penyakitnya ini. Ketika mendengar doa dari Bilal bin Rabah, akhirnya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, habib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, buatlah hati kami cinta kepada Madinah ini sebagaimana cinta kami kepada Makkah Al-Mukarramah, atau lebih dari itu lagi. Allahumma barik lana fi sa'ina. Ya Allah, berkahilah kami dalam perkara sa' kami. Wa fi muddina, dan dalam mud kami. Wasahih lana, dan jadikanlah Madinah ini sebagai negeri yang sehat, yang jauh dari penyakit. Wangkul humaha, dan pindahkanlah ya penyakitnya ilal Juhfa, ya, ke arah Makkah, ke negeri yang berada di arah menuju ke arah Makkah sana. Pemirsa, itulah doa Nabi SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Madinah sebagai negeri yang dicintai oleh Bilal dan para sahabat lainnya, Masya Allah. Kemudian pemirsa, ada Amir bin Fuhairah. Ya, Amir bin Fuhairah juga merupakan budak yang dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian beliau pun adalah sahabat Nabi SAW di masa awal. Beliau berbaiat kepada Rasulullah SAW, masuk Islam. Dan pemirsa, selanjutnya ada Khabbab bin Al-Arat. Pemirsa, Khabbab bin Al-Arat adalah salah satu sahabat yang memiliki peran yang sangat penting dalam masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Khabbab ini adalah sahabat Nabi yang masuk Islam pertama kali. Dan kemudian beliau mengajarkan Al-Quranul Karim kepada adiknya Umar bin Khattab yang bernama Fatimah bintu Khattab. Ya, Fatimah binti Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana sampai Umar bisa masuk Islam? Penyebabnya adalah sahabat ini, yakni Khabbab bin Al-Arat. Pada masa itu beliau sedang mengajarkan Al-Quran Al-Karim kepada Fatimah dan suaminya, yaitu Sa'id bin Zaid, yaitu yang merupakan saudara sepupu dari Umar bin Khattab, yang menjadi suami dari adik beliau, yaitu Fatimah. Ketika Umar bin Khattab pada masa itu menghunuskan pedangnya, mengambil pedangnya, lalu berkata kepada orang-orang, saya ingin pergi mencari Muhammad, saya akan membunuhnya. Lalu ada yang bertanya kepada beliau, hei Umar, mau kemana kau? Umar menjawab dengan gagahnya, saya ingin mencari Muhammad, akan kubunuh dia. Tapi apa yang terjadi pemirsa? Ada yang memberikan jawaban, Umar, kamu sudah kalah dari Muhammad. Karena adik kamu itu, Fatimah, sudah masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Masya Allah.
Begitu mendengar adiknya masuk Islam, yang tadinya Umar ingin mencari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berubah haluannya menuju rumah adiknya. Dengan gagahnya dia berjalan dengan pedang terhunus. Begitu sampai di depan pintu gerbang rumah adiknya, dia membuka gerbangnya dengan keras, tapi sempat mendengar lantunan ayat suci Al-Quran Al-Karim yang sedang diajarkan oleh Khabbab bin Al-Arat ini, pemirsa. Khabbab bin Al-Arat ini mengajarkan Al-Quran Al-Karim kepada adik kandung beliau, adik kandung Umar bin Khattab, dan juga adik ipar beliau, yakni Sa'id bin Zaid. Luar biasa. Kita mendengar suara Umar bin Khattab masuk dengan menendang pintu gerbang. Mereka buru-buru cepat-cepat menyembunyikan lembaran-lembaran suci Al-Quran Al-Karim. Begitu masuk, beliau minta, apa yang kalian baca tadi, serahkan pada aku. Tetapi adiknya, yakni Fatimah binti Khattab, dan suaminya Sa'id bin Zaid tidak mau memberikan. Fatimah mengatakan, tidak, kami tidak akan memberikan apapun kepada engkau. Karena tidak diberi, akhirnya Umar bin Khattab memukul, pemirsa, memukul adik ipar beliau, yaitu Sa'id bin Zaid. Begitu suaminya dipukul, ya, Fatimah binti Khattab tadi membela suaminya. Sehingga pukulan tangan dari Umar bin Khattab mengena adik kandung beliau sendiri. Sehingga wajah beliau berlumuran darah. Umar menyesal lantaran tangan beliau telah melukai wajah adiknya sendiri. Penyesalan itu luar biasa. Pada saat itu juga Fatimah dengan gagahnya, saya tidak takut sedikit pun. Kami sudah masuk dalam agama Allah, agama Islam. Kamu mau apa? Hei Umar, kamu mau apa? Kau mau ngapain kami, terserah kamu. Yang jelas saya dan suamiku sudah masuk ke dalam agama Allah, agama Islam. Akhirnya pemirsa, apa yang terjadi pemirsa? Umar sadar bahwa tidak mungkin saya akan melanjutkan untuk memukul adik saya. Dia minta, wahai Fatimah, berikan lembar-lembaran tadi. Tidak, kami khawatir kamu akan merusaknya. Tidak, saya berjanji tidak akan merusaknya. Saya akan menjaganya. Baik kalau begitu, engkau masih kotor. Ya, engkau harus membersihkan diri dulu. Setelah kau bersihkan diri, setelah engkau membersihkan diri, baru aku serahkan itu kepada engkau. Setelah Umar bin Khattab membersihkan dirinya, barulah diserahkan itu lembaran. Ketika membaca surat Thaha, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ketika membaca ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu langsung terpukul, meneteskan air mata dan memutuskan untuk masuk dalam agama Allah Islam. Betapa indahnya kalimat-kalimat ini. Langsung bertanya kepada adik beliau, di mana Muhammad, di mana Rasulullah. Akhirnya dikatakan, kami tidak akan pernah memberitahukan. Tidak akan memberikan tahu di mana beliau. Pemirsa, ketika ditanya tujuan kamu bertanya untuk apa? Saya ingin masuk Islam. Masya Allah. Begitu mendengar ingin masuk Islamnya Umar bin Khattab, Khabbab bin Al-Arat yang tadinya sedang mengajarkan karena beliau bersembunyi, lalu beliau keluar mengatakan, demi Allah, baru kemarin saya mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam. Ya Allah, berikan pertolongan kepada Islam, berikan kemuliaan kepada Islam dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab atau Ammar bin Hisham. Pada masa itu ada dua Ammar, ya, satu Umar, satu Ammar. Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab, Ammar bin Hisham adalah Abu Jahal itu sendiri. Rasulullah mendoakan, ya Allah berikan pertolongan kepada Islam dengan masuk Islamnya dua wujud ini. Ternyata ketika Khabbab bin Al-Arat memberitahukan ini kepada Umar bin Khattab, maka beliau sangat renyuh hatinya. Beliau sangat terpukul bahwa selama ini beliau telah melakukan kesalahan. Bahwa wujud yang ingin beliau musuhi ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan beliau putuskan akhirnya untuk berbaiat kepada Rasulullah SAW.
ketika diberitahukan bahwa Rasulullah adanya di Darul Arqam. Pemirsa yang berbahagia, inilah kelebihan dari Khabbab bin Al-Arat, ya, mengajarkan Al-Quran pertama kali kepada adik Umar bin Khattab, andil beliau, sehingga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, adik dari Umar bin Khattab, yakni Fatimah, menjadi wasilah untuk baiatnya kakak beliau, yakni Umar bin Khattab, yang dikenal dalam Islam sebagai khalifah yang kedua, Al-Khalifah Ats-Tsani, untuk Khilafah Ar-Rasyidah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang berbahagia, inilah ajaran Al-Quran Al-Karim, inilah keberkatan Al-Quran Al-Karim. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam setelah memiliki niat untuk membunuh Nabi SAW. Tetapi dengan berkat Al-Quran Al-Karim yang memberikan pengaruh kepada hatinya, akhirnya beliau masuk Islam dengan setulus hatinya. Mudah-mudahan hal ini bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.